Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada maghrib kali ini kembali Allah mudahkan kita untuk duduk di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap dimudahkannya hati kita, dimudahkannya langkah kaki kita duduk di rumahnya yang mulia ini. Mudah-mudahan sebagai pertanda Allah inginkan kebaikan untuk diri kita. Dan semoga setiap ilmu yang kita pelajari, setiap ayat-ayat Allah yang kita dengarkan, setiap hadis Rasul yang sampai kepada kita, setiap ucapan-ucapan para ulama salaf yang dinukilkan kepada kita, itu semua membuat kita semakin dekat, semakin cinta, semakin takut, dan semakin harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di antara hati yang sehat, hati yang hidup, adalah hati yang senantiasa kalau disebutkan nama Allah, dibacakan ayat-ayat Allah, hati itu bergetar. Hati itu bertambah rasa takutnya sama Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang beriman itu kalau dibacakan ayat-ayat Allah, disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, maka hatinya bergetar. Bergetar maksudnya apa? Hatinya takut sama Allah. Bergetar bukan versi orang sufi ya. Tuk, tuk. Anda pernah lihat enggak? Ada salah seorang ulama, menurut mereka ulama, sedang duduk di majelis, tiba-tiba jantungnya bergetar-getar. Oh, ini wali Allah katanya. Maksud bergetar itu bukan seperti itu. Maksudnya adalah seorang semakin takut sama Allah, semakin tunduk kepada dalil. Sampai kata Imam Ibnu Qayyim, hamba Allah yang paling bahagia adalah hamba yang paling menghambakan dirinya kepada Allah. Contoh ingat itu. Hamba yang paling bahagia, hamba yang paling tenang, paling nyaman hidup di muka bumi ini adalah orang-orang yang benar-benar serius menghambakan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan hati yang bersih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas pada pertemuan kali ini amalan hati yang paling agung. Kenapa? Karena di masa ini sebagian kita, bahkan mungkin diri kita sendiri, mulai melupakan amalan-amalan hati, yaitu berkaitan dengan masalah tauhid, keikhlasan, rasa cinta, rasa harap. Itu semua amalan hati. Saking pentingnya amalan hati, itulah yang pertama kali dibersihkan dari diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu dibersihkan hatinya, jantungnya oleh Allah 2 kali dalam hidupnya. Pertama kapan? Ketika berusia 4 tahun. Datanglah malaikat kemudian membelah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diambil jantungnya itu.
kemudian dicuci dengan air zam-zam, dimasukkan ke bejana keimanan. Dalam hadis demikian. Wallahu alam seperti apa, diisi dengan bejana keimanan, kemudian diletakkan kembali ke hati, ke dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sambil malaikat mengatakan, ini tempat bertenggernya syaitan, kemudian dibersihkan. Ini yang pertama. Kata para ulama, sebelum beliau diutus sebagai seorang nabi, maka sudah dibersihkan hatinya oleh Allah. Karena tidak layak seorang nabi itu memiliki hati yang kotor. Kemudian yang kedua kapan? Ketika Isra Mi'raj. Sudah diangkat menjadi seorang nabi dan seorang rasul, kembali dibersihkan hatinya oleh malaikat. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada yang lebih penting untuk kita urus dalam hidup ini kecuali hati kita, jemaah. Kekuatan itu ada di hati, bukan di jasad. Kekuatan itu ada di hati, bukan di jasad. Betapa banyak manusia memperhatikan jasadnya, memperhatikan tubuhnya, padahal mereka orang yang hatinya paling kotor. Makanya disebutkan dalam satu riwayat, innallaha la yanzur ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak pernah melihat penampilan kalian. Tidak pernah dilihat sama Allah. Bukan itu yang diurus sama Allah, bukan. Kemudian tidak melihat kepada harta kalian. Nggak ada di sisi Allah yang kaya lebih hebat, yang miskin lebih rendah, nggak ada. Tidak ada di sisi Allah itu dia mulia atau tidak karena harta, tidak ada. Maka miskin orang-orang yang merasa dirinya mulia karena harta. Ini orang miskin. Makanya dahulu para sahabat, mereka selalu membangun hati mereka dengan rasa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang dilihat oleh Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang kita selalu berharap kepadanya, itu hati kita dan amal kita. Nggak perlu kita minder, nggak perlu kita merasa kurang, nggak perlu kita merasa malu ketika Allah takdirkan kita mungkin dengan harta yang tidak banyak. Allah takdirkan kita mungkin dengan fisik yang menurut kita tidak setampan orang lain. Karena itu tidak pernah dilihat oleh Sang Maha Pencipta. Ini perlu kita perhatikan jemaah sekalian. Bagi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa penyakit-penyakit hati yang dia diletakkan sebagai penyakit-penyakit yang paling utama. Berarti amalannya membebaskan diri dari penyakit ini. Jadi amal hati yang paling agung itu tauhid. Nah, seorang kapan dikatakan hatinya itu bersih? Kalau dia membersihkan semua penyakit-penyakit hati. Dan penyakit hati itu sangat banyak, tapi ada yang menjadi pokok pembahasan. Yang pertama, yaitu riya. Apa itu riya? Pamer dalam ibadah. Ingin dilihat orang, ingin diakui orang, menunggu sanjungan orang lain. Sampai sebagian salaf mengatakan, engkau melakukan sesuatu, tapi orang belum memuji engkau, tapi engkau berharap menunggu pujian, itu riya. Itu bagian dari riya. Kita beramal nih, kita menunggu orang memuji kita. Ini bagian dari penyakit hati. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un." Lihat dalam ayat ini, ketika Allah berbicara masalah riya, Allah tidak sedang berbicara pelaku maksiat secara hukum asal. Nggak ada orang berzina ria, ada berzina ria. Nggak ada. Nggak ada orang makan riba dengan ria, ada. Nggak ada. Tapi ria itu menimpa orang-orang soleh.
Ria itu menimpa orang yang suka sholat. Ria itu akan menimpa orang-orang yang suka menuntut ilmu. Ria itu akan menimpa orang-orang yang suka berdakwah. Kalau jemaah ramai, pasang drone. Masya Allah. Supaya nampak jemaahnya ramai. Kalau jemaah sedikit, jangan-jangan disyuting. Ada orang begitu? Ada, Pak. Nah itu penyakit-penyakit hati yang terkadang menimpa para da'i. Termasuk mungkin saya tidak selamat dari itu. Tapi kita belajar pada malam hari ini. Penyakit-penyakit hati. Kalau sedekah, gak disebut dia bersedekah, hatinya gelisah. Gak disebut nama dia, ada sesuatu di hatinya. Itu riya dia. Dia menunggu pujian orang lain. Nah, kenapa ini dikatakan sebagai syirik kecil, teman-teman sekalian? Karena tanpa kita sadari, ketika kita berharap pujian orang, di situ kita sedang melupakan pahala Allah, janji Allah, keutamaan surga. Kayak kita lupa semua dengan itu. Rela kita menunggu pujian orang daripada kita berharap surga Allah. Itulah orang kenapa dikatakan syirik kecil. Jadi penyakit yang sangat berbahaya. Sampai Allah mengatakan alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Mereka salat tetapi mereka salat ingin dilihat oleh orang lain. Maka Syekh Shalih Fauzan, kalau saya tidak salah ada fatwa beliau, ketika ditanya, "Ya Syekh, bagaimana hukumnya orang yang dia salat tarawih, dia menjadi imam, kemudian dia merekam sendiri diri dia?" Maksudnya inisiatif dia ya, bukan dari panitia, bukan orang gitu. Dia sendiri yang bersemangat untuk merekam diri dia. Maka Syekh Shalih Fauzan mengatakan, siapa yang mau salat di belakang orang yang seperti ini? Jadi perhatikan teman-teman sekalian, syaitan tidak pernah berhenti merusak ibadah kita. Jangan antum kira kalau kita sudah ngaji sunnah, sudah kenal tauhid, kita nggak terjatuh kepada riya. Justru lebih besar potensi terjatuh kepada penyakit ini. Fudail bin Iyad rahimahullah pernah mengatakan, tarkul amali li ajlin nas riya. Meninggalkan amal karena manusia, itu sudah jatuh engkau kepada riya. Gak jadi beramal gara-gara takut pujian orang, itu riya. Bisa dipahami atau tidak? Tadi mau sedekah nih, tapi nggak jadi karena takut riya, itu riya. Berarti dari awal dia sudah berharap dipuji sama orang. Tarkul amal li ajlin nas riyaan, wal amalu li ajlin nas syirkun. Dan beramal untuk pujian manusia, sanjungan manusia, itu adalah kesyirikan. Dan ini sangat Nabi khawatirkan menimpa para sahabat dan orang-orang yang beriman. Jadi kita hidupnya biasa-biasa aja. Gak mesti kita dianggap orang hebat, dianggap orang baik, dianggap orang berilmu. Biasa-biasa aja. Dan belajar untuk hidup sederhana. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika sampai di kota Madinah, banyak orang-orang yang baru mengenal Islam. Ketika mereka mau berjumpa dengan Rasulullah, mereka kebingungan. Mana yang Abu Bakar, mana yang Rasulullah? Kenapa? Karena penampilan Nabi sama seperti penampilan para sahabat yang lain. Sampai dalam satu riwayat disebutkan ada orang yang menyangka Abu Bakar itu Rasulullah. Sampai ketika ada sengatan matahari yang sangat panas, kemudian Abu Bakar meletakkan selendangnya di hadapan Nabi. Barulah orang tahu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan kita menjadi orang yang ingin dispesialkan terus. Itu penyakit hati. Itu penyakit hati. Apalagi kalau dia seorang dai. Jangan dia mau dispesialkan terus, mau dianggap berilmu. Apalagi dia mengesankan kepada orang lain, orang harus fanatik kepada dia. Ini saya kasih contoh ya. Ada perbedaan antara Syekh Albani dan Syekh Utsaimin dalam menjawab pertanyaan. Anda bisa lihat dalam biografi kehidupan mereka berdua, ulama besar dua-dua ini. Kalau kita lihat secara kenyataan,
murid Syekh Utsaimin itu sedikit yang fanatik kepada Syekh Utsaimin. Artinya tidak ada yang fanatik kepada beliau, muridnya Syekh Utsaimin. Tapi muridnya Syekh Albani didapatkan sebagian mereka fanatik kepada Syekh Albani. Padahal kedua syekh ini tidak pernah menyuruh muridnya fanatik. Tapi itu muncul tanpa disadari oleh murid-muridnya. Hanya karena apa? Hanya karena berbeda cara menjawab pertanyaan. Syekh Albani tentu melihat kalau ditanya sesuatu, apalagi masalah fikih, beliau benar-benar menguatkan pendapat yang beliau yakini. Ini yang sahih, dalilnya ini, yang lain tinggalkan. Itu Syekh Albani. Dengan keilmuannya, kedalaman ilmunya, ketajaman hadisnya, begitu Syekh Albani. Tidak salah. Tapi kadang-kadang gaya yang seperti itu disalahpahami oleh sebagian murid. Adapun Syekh Utsaimin beda. Syekh Utsaimin ketika merajihkan satu pendapat, beliau datang dengan kalimat yang lebih soft lah. Menurut pendapat saya, menurut yang saya ketahui, ini lebih rajih. Mungkin yang lain lebih bisa mendatangkan dalil. Jadi Syekh Utsaimin lebih apa ya? Lebih soft lah ya. Lebih ringan dalam menjawab. Nah, begitu saja masih ada orang yang fanatik. Bagaimana kalau murni seorang dai itu mengajak manusia untuk mengkultuskan dia? Ini penyakit hati yang pertama, yaitu adalah riyah. Kemudian yang kedua, yaitu penyakit hati cinta dunia berlebihan. Cinta dunia berlebihan. Kecintaan kita kepada dunia itu pasti ada, gak bisa hilang. Jangan kita kayak orang-orang sufi, kita harus meninggalkan dunia ini. Enggak, kita gak bisa meninggalkan dunia ini. Ada kecenderungan hati kita cinta kepada dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir," dan seterusnya. Diletakkan pada diri manusia kecintaan kepada para wanita, kepada anak-anak, kepada emas, perak, tunggangan, dan seterusnya. Jadi fitrah kita memang sudah kita cinta kepada dunia. Tapi cinta kepada dunia ini kalau sudah berlebihan, dia akan merusak agama seseorang. Dan cinta dunia berlebihan itu bukan hanya menimpa orang-orang awam, tapi juga menimpa para penuntut ilmu, menimpa para ustadz, cinta kepada dunia. Dalam satu ucapan Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, ucapan Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan, "Ma'alattu syai'an asyaddu 'alayya min niyyati." Kata Sufyan Ats-Tsauri, tidak ada sesuatu yang lebih berat untuk aku perbaiki kecuali niatku terhadap dunia. Orang sekelas Sufyan Ats-Tsauri saja sudah mengatakan tidak ada yang lebih sulit untuk menjaga hati ini melebihi kecintaan yang berlebihan kepada dunia. Nah, saya ingin kasih tahu begini, jemaah sekalian. Sesuatu yang duniawi kita boleh menikmatinya. Tapi hati-hati perkara-perkara agama yang kita jadikan untuk memperkaya dunia kita. Ada orang, dia sudah berada di rel yang lurus dalam dakwah, dalam tauhid. Tapi subhanallah ya, dia terkena fitnah dunia, mencari keuntungan dalam dakwah. Subhanallah, mengadakan kajian-kajian yang berbayar fantastis berbayarnya. Subhanallah. Hatinya dibeli sama orang kaya, diatur sama IO kajian yang bahlul-bahlul itu semuanya. Subhanallah, ini kecintaan sama dunia berlebihan. Subhanallah ikhwan, saya dengar langsung sampai ada yang mengatakan, udah ente keluar aja dari kantor, ente jadi IO kajian aja, lumayan 20 juta sebulan. Dakwah dibisniskan sama mereka. Ada lagi sebagian dai, dia nggak tahu, dia diundang dalam satu kajian, mungkin online atau offline, yang mengundangnya siapa? Orang kaya yang tadi pengusaha, tiba-tiba bangkrut.
Ada orang kaya, pengusaha, bangkrut, hijrah. Dia undang teman-temannya pengajian dan dia ambil uang dari masing-masing jemaah itu. Tanpa sepengetahuan si ustaz. Jadi maksud saya, dalam ranah dakwah ini, banyak orang mengambil manfaat. Banyak orang yang menjadikan dakwah ini untuk memperkaya diri dia. Baik da'inya, atau orang yang bergerak dalam dakwah. Allah mengatakan, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah oleh kalian orang-orang yang tidak pernah mentarif. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Sekarang mulai dinormalisasikan. Kalau dulu mungkin orang masih, sekarang mulai dinormalisasikan. Normalisasikan. Cinta sama dunia berlebihan. Sampai ada, Masya Allah, kalau bayar 3 juta, bayar 4 juta, di soft 1, nanti bisa makan bareng Ustaz. Masya Allah. Ajib enggak itu? Kalau gandang, kalau buat kayak gitu, ente bahlul semua. Ini saya ingatkan ya. Jangan terinspirasi dengan hal-hal yang kayak gitu. Dan kalau ditelusuri, orang-orang yang membuat kayak gini, ini rata-rata mantan dari orang-orang duniawi semua. Oh, tadinya mantan artis, hijrah, katanya hijrah, ternyata merusak dalam dakwah. Rusak. Likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada fitnahnya, dan fitnah masing-masing umat ada fitnahnya, dan fitnah terbesar umatku masalah harta. Masalah harta. Jadi seorang hendaklah memperhatikan, dia sudah berada di atas kebaikan. Jangan sampai dia tertipu dengan godaan-godaan duniawi. Syekh Utsaimin, sampai dia mau meninggal dunia, dia tinggal di rumah yang terbuat dari tanah liat. Syekh Utsaimin. Berkali-kali anaknya nyuruh dia keluar, dia nggak mau. Pindah, nggak mau Syekh Utsaimin. Datanglah raja pada waktu itu, menawarkan rumah kepada Syekh Utsaimin, tanah dan seterusnya. Apa kata Syekh Utsaimin? Aku ambil, tapi untuk aku wakafkan kaum muslimin. Untuk dibuat tempat untuk menuntut ilmu. Bukan diri pribadi. Bukan diri pribadi. Nah sekarang, di antara penyakit hati yang menimpa mungkin sebagian duat, na'udzubillah, kita berlindung dari itu, dia mengajak muridnya untuk cinta kepada akhirat, tapi kehidupan dia yang dilihat oleh jamaahnya duniawi. Ada ustadz ngisi di musola, ngapain dia bawa Ferrari misalnya ya? Ngapain ente memperlihatkan kekayaanmu kepada orang-orang fakir? Ngapain? Jadi kita ini harus bisa menempatkan diri. Kita kalau ngisi di masjid, ngapain harus bawa mobil-mobil mewah? Harus bawa motor-motor mewah untuk apa? Habis selesai kajian, orang foto dengan motornya, dengan ustadznya, untuk apa? Di majelis ngomong masalah akhirat, Masya Allah. Tapi bubar dari majelis, kayak nggak ada bedanya antara dia dengan orang yang sedang mengejar dunia. Jadi, kalau seorang da'i, dia menjadi contoh, itu masalahnya. Dia menjadi contoh bagi orang lain. Lihat Rasul SAW dalam hidupnya, beliau terkadang naik onta, naik onta. Terkadang beliau menaiki keledai. Terkadang beliau berjalan kaki. Jadi nggak mesti seorang terus menampakkan kemewahannya di hadapan manusia. Artinya, ya, kecintaan yang berlebihan kepada dunia itu bisa merusak segala hal dalam hidup kita. Rusak. Bahkan, termasuk juga fitnah wanita. Ada salah seorang sahabat, ada salah seorang ahlu sunnah bernama Imran bin Hittan. Tadinya ahlu sunnah. Imran bin Hittan. Dia menikah dengan siapa? Dengan seorang wanita Khawarij. Memang disebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah itu, Imran bin Hittan ini memang secara fisik dia kurang. Ya, fisiknya kurang. Dan perempuan yang dia nikahi, perempuan cantik. Tapi sesat, itu bedanya. Anda pilih mana? Perempuan biasa-biasa aja, tapi solehah, salafi, Masya Allah, salafiyah. Atau cantik tapi sesat, pilih mana?
Cantik ya, masa. Ustaz, yang penting cantik lah Ustaz. Sesat nanti lah itu. Nanti saya dakwahkan itu. Nah ini Imran bin Hittan, dia begitu. Dia nikahi perempuan ini, dan ternyata dia menjadi seorang tokoh kesesatan. Pengaruh dari istrinya. Dan istrinya pernah mengatakan begini, wahai Imran, kita ini bisa masuk surga. InsyaAllah ta'ala, kata dia. Kita bisa masuk surga. Engkau masuk surga karena engkau bersyukur mendapatkan kecantikanku. Aku masuk surga karena aku bersabar atas keburukanmu. Masya Allah, perempuan kurang ajar ini, Pak. Besok kita masuk surga. Engkau masuk surga karena engkau bersyukur dapat aku cantik. Dan aku masuk surga karena aku sabar punya suami model engkau gitu. Ini wanita sesat memang ini. Baik jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga di antara penyakit hati yang utama, ulama sebutkan 3, yaitu hasad. Nah, perlu antum bedakan. Sekarang ini Pak, orang karena fanatik sama ustadznya, kalau dinasehati sama ustadz lain, dibilang dia hasad. Ini penyakit penuntut ilmu di masa sekarang. Misalnya nih, antum suka dengan ustadz A, antum suka dengan ustadz ini, penyampaiannya bagus dan seterusnya. Tapi antum fanatik sama si A. Ketika ustadz antum salah, tergelincir, biasa manusia, ada ustadz lain yang menasehati ustadz antum merasa ustadz ini hasad dengan ustadz antum. Orang nggak bisa membedakan mana amar ma'ruf nahi mungkar, mana yang murni hasad. Lihat di media sosial sekarang. Kalau ada ustadz sunnah meluruskan satu perbuatan ustadz sunnah yang salah, dibilang hasad. Dibilang hasad. Kita terlalu berani membaca hati manusia. Terlalu berani kita membaca hati manusia. Harusnya kita husnuzon ya, kepada orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di kalangan para ustadz-ustadz sunnah. Nah ini muncul karena ada sifat fanatik. Sampai Ustaz Firanda, hafizahullah ta'ala, dan saya sarankan antum untuk download. Beliau punya tulisan baru ya, sudah beberapa yang lalu lah, rambu-rambu dalam dakwah. Antum baca itu. Antum baca dan antum lihat realita yang terjadi. Di situ beliau sebut beberapa rambu-rambu. Mulai dari kajian berbayar, mulai dari ada sebagian dai yang kayak artis, cukup tegas, luar biasa. Sampai ada istilah nabi ini, nabi itu, tentu tahu lah ya, seterusnya lah. Ada saking fanatiknya sampai disebut sama sebaik, oh ini. Jadi intinya jemaah sekalian, tinggalkan sifat hasad, tapi hasad itu bukanlah berarti tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, orang nggak bisa bedakan sekarang. Nah hasad ya, kata para ulama ya, seperti ucapan Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, ma ra'aita zaliman asbah bimadlumin minal hasid. Ma ra'aitu zaliman, aku tidak pernah melihat orang yang zalim lebih mirip orang yang terzolimi selain orang yang hasad. Jadi orang yang hasad ini, jadi penyakit hasad ini menimpa semua orang. Sampai kata sebagian para salaf, la yakhlu al-jasad minal hasad. Wal laimu wal karimu yubdi wal karimu yukhfi wal laimu yubdi. Tidak ada satu jasad pun yang selamat dari hasad. Masing-masing kita ada potensi hasad, ada. Ada potensi hasad, kita nggak suka, kita merasa ada itu. Tetapi orang-orang yang bertakwa, ketika dia hasad, dia kemudian melawan hasadnya itu. Dia mendoakan langsung saudaranya, dia berprasangka baik kepada Allah. Adapun orang-orang yang buruk, ketika dia hasad, dia menampakkan hasadnya. Dan tanda-tanda kalau hati kita itu bersih, Pak, kalau disebutkan tentang kebaikan seseorang di depan kita, kemudian kita merasa senang, kita merasa bahagia, berarti hati kita bersih. Tapi kalau disebutkan kelebihan orang lain di hadapan kita, kita tidak suka, biasanya kita hasad. Biasanya kita hasad. Akhi, antum tahu nggak, si fulan sekarang usahanya Masya Allah,
Nah, Ustaz nggak tahu aja, Masya Allah. Ini hasad ini. Ustaz nggak tahu aja. Anda mau cerita tapi masalah Ustaz ya, Masya Allah. Nah, ini hasad nih Pak. Tapi kalau orang yang tidak hasad, oh ya Ustaz, Masya Allah, Anda dengar, semoga Allah berkahi dia. Kalau kita nggak tahu, kita husnuzon sama orang. Ini hukum asal sesuatu, ya, hukum asal sesuatu. Tapi saya ulangi, perlu dibedakan antara seorang yang hasad dengan seorang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau antum ingat dulu, Ustaz Yazid pernah cerita, tahun berapa ya? Antum kalau dengar video-video beliau pernah mengumpulkan para asatidzah, ya atau tidak? Dikumpulkan sama beliau di satu forum. Kemudian beliau menganjurkan kepada para ustadz-ustadz itu untuk berdakwah di negerinya masing-masing. Di negerinya masing-masing. Kalau orang Jawa ya dakwah di situ, Sumatera dakwah di situ gitu. Setelah selesai dari majelis itu, beliau cerita di kajian-kajiannya banyak. Mulai tersebar apa? Ustadz Yazid hasad, Masya Allah. Ustadz Yazid hasad dengan kita. Ini maksud saya tadi. Ada orang-orang yang tidak bisa membedakan mana murni nasihat untuk kebaikan, mana seorang yang hasad. Dan sekarang begitu Pak. Sekarang kayak gini. Ada Ustadz A nasihati Ustadz B. Maka pengikut Ustadz B mengatakan, Ustadz A itu hasad sama guru kita. Subhanallah. Akhirnya terhalangnya kebenaran, tertutupinya kebenaran dari mereka. Baik, ini dia 3 penyakit utama kalau kita berbicara masalah penyakit hati, yaitu adalah riya, hasad, dan cinta dunia berlebihan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, al-ghina ghinal qalbi wa laisa ghinal mal. Kaya yang sesungguhnya adalah kaya hati, bukan dengan banyaknya kekayaan, bukan dengan banyaknya harta-harta kalian. Kemudian kita akan masuk kepada poin lagi, yaitu bagaimana cara para salaf menyembuhkan hati mereka dari penyakit-penyakit hati. Pertama, al-ikhlas. Kita harus selalu perbaiki niat kita. Perbaiki niat, benar gak tujuan saya dalam beribadah? Benar gak niat saya dalam membantu si fulan? Benar gak niat saya dalam belajar? Benar gak niat saya dalam berdakwah? Itu terus diingat-ingat. Muhasabah terus kita. Maka sering saya sampaikan, untuk mengetahui satu ibadah sesuai dengan sunnah atau tidak, itu mudah. Antum baru hijrah nih, antum pengen sholat seperti sholatnya Nabi, antum belajar sifat sholat Nabi. 1 pertemuan, 2 pertemuan, fikih sederhana, selesai. Tapi untuk menjaga hati selalu ikhlas, selalu takut kepada Allah, itu membutuhkan waktu sampai kita meninggal. Disitulah asas dakwah salafiyah selalu dimulai dari tauhid dan tauhid. Gak boleh keluar dari pembahasan ini. Antum belajar apapun kaitkan dengan tauhid. Antum belajar muamalat kaitkan dengan tauhid. Antum belajar fikih kaitkan dengan tauhid. Karena memang tujuan diciptakannya manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kami membiarkan manusia untuk mengatakan dia beriman, kami beriman, padahal mereka belum diuji? Apa kata para ulama? Yang dimaksud dengan ujian dalam hidup adalah seorang la yu'mar wa la yunha. Jadi nggak mungkin kita hidup di dunia ini tanpa ada perintah, tanpa ada larangan. Jadi kita sebagai seorang muslim, yang namanya hidup di dunia, pasti ada perintah dari Allah, pasti ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hati yang sehat, hati yang bersih, selalu berpikir, Allah ridho atau tidak? Allah suka atau tidak? Kira-kira kalau saya melakukan ini, Allah cinta nggak sama saya? Itu selalu diperbarui dalam hati kita. Itu masalah niat, masalah keikhlasan.
Makanya Allah mengatakan ala lillahi dinul khalis. Sesungguhnya agama ini khalis, harus bersih hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang kedua, untuk membersihkan hati kita, maka hendaklah seorang senantiasa untuk membaca Al-Qur'an, mentadabburinya. Ini penting, jemaah. Di masa Abu Hanifah ada orang-orang yang suka membaca kitab-kitab Abu Hanifah, tapi mereka meninggalkan Al-Qur'an. Akhirnya ditegur. Itu baca kitab ulamanya ditegur karena mereka meninggalkan Al-Qur'an. Maka bagaimana dengan orang yang main HP, media sosial, nonton berita, kemudian mereka meninggalkan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an, atau hati mereka telah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala? Antum baca Quran, setiap hari baca 3 ayat, baca tafsir, begitu seterusnya. Karena Al-Quran ini syifa, bisa menyembuhkan penyakit-penyakit jasad dan hati. Penyakit jasad dan hati. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Kami telah turunkan Al-Quran, di situ ada obat penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sampai kata Uthman, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Kalau hati kalian bersih, maka hati itu tidak pernah kenyang dari membaca Al-Quran. Orang kalau cinta sama Quran, dia kalau senang membaca Al-Quran, mentadabburinya, hatinya akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada setiap hari baca Al-Quran dan tadabbur. Bukan hanya baca ayatnya saja, tapi tadabburi maknanya. Maka dulu para sahabat mereka belajar berapa ayat? 10 ayat. Kami tidak melewatinya sampai kami mengamalkan, sampai kami memahami ayat tersebut dengan baik. 10 ayat. Dan di masa sekarang ini, kalau orang tidak meluangkan waktunya untuk baca Quran, dia nggak akan baca Quran. Sibuk dengan HP, sibuk dengan media sosial, sibuk dengan berita sana, berita sini, ijazah 1, ijazah 5, nggak selesai-selesai, Masya Allah. Apa? Manusia sibuk, Pak. Kalau antum tidak luangkan, nggak akan antum ngaji. Al-Quran terutama. Al-Quran. Padahal Al-Quran tersebut akan memberikan pembelaan kepada kita di hari kiamat. Al-Quranu hujjatun laka au alaik. Al-Quran adalah pembelamu atau menjadi musuhmu kelak di hari kiamat. Sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah di muka bumi punya keluarga. Ahlul Quran, ahlullah wa khasatuh. Orang-orang yang senantiasa bersama Al-Quran, itulah keluarganya Allah dan orang-orang terdekatnya Allah, orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa taala. Ini sebentar lagi Ramadan, jemaah. Berapa hari lagi? 34 ya, berapa? 30 harian lebih. Ini ibaratnya orang yang mau bersiap untuk berlomba. Harus persiapan jauh-jauh hari. Nggak mungkin antum bisa, artinya agak sulit, berat bagi antum kalau tidak biasa ngaji sejuz sehari. Baru mulai ketika 1 Ramadan berat. Mulai sekarang dilatih. Sehari 1 juz, sehari 2 juz. Antum dengar ceramah aja bisa 1 jam, Masya Allah. Itu yang ngomong siapa? Yang ngomong ustadz. Terkadang salah, terkadang benar, terkadang juga ngawur ngidul. Antum bisa betah. Harusnya bersama Al-Quran, antum lebih bisa berlama-lama. Makanya ketika baca Quran, niatkan untuk membersihkan hati. Ini untuk membersihkan hati. Taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian juga di antara hal yang bisa membersihkan hati kita yaitu muhasabatun nafs. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah diri kalian sebelum Allah menghitung kalian kelak di hari kiamat. Ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Coba kita muhasabah diri kita.
Ibnu Taimiyah mengatakan seorang hendaklah meluangkan waktu untuk merenungi dirinya sebelum dia tidur. Sediakan waktu. Sebelum tidur pikir-pikir. Masya Allah, umur udah, berapa umurnya? Umur sudah 50 misalnya. Udah 60. Apa yang sudah saya lakukan di dunia, bekal saya seperti apa? Itu dipikirkan. Dimuhasabah. Orang kalau nggak pernah muhasabah, Pak, dia akan terlena dengan kebiasaannya. Terlena dengan kebiasaannya. Tapi orang kalau selalu bermuhasabah, dia akan selalu merasa kurang, bekalnya kurang, bekalnya kurang. Sampai kata Umar bin Khattab, kalau ada suara dari langit yang mengatakan semua masuk surga kecuali satu orang, aku mengkhawatirkan itu adalah diriku. Jadi nggak boleh kita merasa saya ini aman udah nih. Aman Ustaz, sholat 5 waktu di masjid saya Ustaz. Masya Allah. Sunnah, insya Allah. Masya Allah. Ngaji setiap hari Ustaz. Pekerjaan saya halal. Saya yakin saya calon penghuni surga. Masya Allah. Ini terlalu pede. Nah, saya kemarin pernah bahas di Masjid Al-Azhar, antum harus bedakan antara antum mendapatkan keutamaan amal dengan murni keselamatan dari Allah. Jadi kita nggak boleh menyandarkan diri kita selamat karena amal kita, nggak boleh. Saya kasih contoh misalnya, antum pergi safar 2 mobil. Ternyata mobil yang di belakang teman antum kecelakaan. Antum dengan pede mengatakan, tuh lah, antum nggak baca zikir pagi kayak anak kan? Baca zikir pagi, selamat kita. Masya Allah. Ini namanya menyandarkan keselamatan kepada amal, ini nggak boleh. Ada orang datang sama kita, akhi, antum, dagang antum bagus ya. Kok anda nggak berhasil ya? Nah, kasih kunci mau nggak? Masya Allah. Senin Kamis jangan lupa antum. Anda Senin Kamis rutin. Masya Allah. Tahajud jangan bolong. Makanya Allah kasih anda rezeki. Nah, ini nggak benar begini Pak. Ini namanya menyandarkan keselamatan kepada amal. Akhirnya dia ujub nanti. Tapi sandarkan semua keselamatan, perlindungan kepada Allah. Betul, orang yang baca zikir itu dijaga oleh Allah, betul. Tapi mengatakan, ini saya selamat karena amal saya, ini bukan bagian dari fi'lus salaf. Ini bukan dari keyakinannya para ulama salaf, tidak. Mereka selalu mengkhawatirkan diri mereka. Mengkhawatirkan diri mereka. Baik ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis Bukhari Muslim, dan ini harus selalu kita ingat ya. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wa hiya al qalb. Ketahuilah dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh jasad menjadi baik. Tetapi kalau dia buruk, maka seluruhnya menjadi buruk. Itu adalah jantung atau hati manusia. Nah, di sini dalil bahwasanya berarti tidak benar pemahaman yang mengatakan, Ustaz, Bapak itu memang mulutnya kasar Ustaz, tapi hatinya baik. Itu nggak ada, Pak. Pernah nggak dengar orang begitu? Ustaz, Bapak itu memang dia kurang ramah, tapi hatinya baik Ustaz. Nggak ada begitu. Yang ada, apa yang tampak, itu cerminan dari isi hati. Ibu-ibu bilang, ibu itu memang wajahnya seram Ustaz. Tapi kalau sedekah, murah dia. Dia sering bantu orang Ustaz. Memang gayanya begitu. Enggak, apa yang kita ucapkan, itu isi hati kita. Harusnya seperti itu. Apa yang terucap, itulah isi hati. Apa yang dilakukan, itulah isi hati. Kapan isi hati berbeda dengan ucapan dan perbuatan, itulah munafik. Itulah orang munafik. Orang munafik, apa yang dia ucapkan dengan apa yang dia yakini beda atau tidak? Beda. Orang-orang munafikun, mereka menyembunyikan kekufuran dan mereka menampakkan keislaman. Munafik i'tiqad, maksud bukan amal ya, munafik i'tiqad. Jadi kita harus ingat ya, kalau kita suka ngomong kasar, kita suka ngomong dusta,
kita malas beribadah, berarti itulah isi hati kita. Dan isi hati itu kata Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da' wad Dawa, jadi hati itu seperti bejana yang kosong, seperti gelas yang kosong. Dengan apa dia terisi? Dia terisi dengan apa yang dilihat. Apa yang antum lihat itu isi hati antum. Apa yang antum dengar itu isi hati antum. Dan apa yang antum fikirkan itulah isi hati kita. Jadi isi hati kita itu Pak. Semakin sering kita melihat yang haram, semakin banyak bintik hitam dalam hati kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap seorang hamba melakukan satu dosa, maka diletakkan bintik hitam dalam hatinya. Jadi jangan remehkan apa yang kita lihat, hati-hati. Pandangan jangan terlalu diumbar. Tidak semua boleh kita lihat, hati-hati melihat aurat para wanita. Ketika orang mengumbar pandangannya, maka dia akan sulit mencerna ilmu, sulit menghafal, hafalan mulai banyak hilang. Itu karena dia mengumbar pandangannya. Dosa dan maksiat. Baik, setelah azan kita lanjutkan sedikit. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billah. Jemaah sekalian, terakhir sebelum kita tanya jawab, ada satu hal yang juga sangat penting berkaitan dengan masalah hati. Kita tahu bahwasanya hati itu rusak karena memiliki dua sifat atau dua godaan besar, yaitu fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Fitnah syahwat itu tidaklah lebih berbahaya daripada fitnah syubhat. Fitnah syahwat itu kadarnya tidak lebih berbahaya daripada fitnah syubhat. Orang dalam sebagian kasus tidak jatuh kepada kekufuran kalau dosanya syahwat. Dalam sebagian kasus ya. Ada orang melakukan dosa syahwat, contohnya apa? Zina, mencuri, membunuh. Apakah dia kafir? Enggak. Selama dia tidak meyakini itu halal, dia enggak merubah hukum Allah. Tapi orang kalau terjatuh kepada syubhat bisa kafir atau tidak? Bisa. Maka untuk melihat ya, pembunuhan yang terjadi di masa Umar, Utsman dan Ali itu berbeda. Umar bin Khattab dibunuh karena apa? Syahwat atau syubhat? Syahwat. Yang membunuh Umar itu karena dia kena fitnah syahwat. Karena pelakunya seorang majusi. Orang majusi nggak suka dengan orang Islam, nggak suka. Maka dibunuhnya Umar, pelakunya melakukan dosa syahwat. Tapi yang membunuh Utsman dan Ali bukan dosa syahwat. Itu dari fitnah syubhat. Karena pembunuh Utsman dan pembunuh Ali, mereka merasa tidak melakukan dosa. Khawarij. Nah, ini yang mengerikan. Kalau hati kita sudah kena syubhat, teman-teman, maka syubhat tersebut sulit keluar dari jiwa kita. Sulit. Itulah kenapa Muhammad bin Sirin, dia tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah yang dibacakan oleh para pelaku syubhat. Dia tutup telinganya, nggak mau dia dengar. Karena hati kita lemah. Antum sudah meyakini sesuatu itu puluhan tahun keharamannya. Contoh aja. Gara-gara antum dengar syubhat 5 menit bisa bubar semua itu. Sesuatu yang antum yakini puluhan tahun keharamannya bisa bubar keyakinan itu gara-gara syubhat 3 menit, 4 menit. Karena syubhat itu sangat besar, mengerikan. Makanya ketika Allah berfirman fi qulubihim marad fazadahumullahu marada, dalam hati mereka ada penyakit, Allah tambah penyakitnya. Kalau kita lihat dari tafsir Ikrimah, beliau mengatakan apa? Huwa raibu fid din. Keraguan-raguan dalam beragama. Jadi orang kalau kena syubhat, penyakit dalam hatinya akan bertambah terus keraguan itu. Makanya seorang tidak boleh ragu dengan apa yang dia yakini, nggak boleh. Karena keraguan-raguan itu bukan ilmu, jemaah. Antum masih ragu itu bukan ilmu. Dan seorang tidak boleh berjalan di atas keraguan-raguan, tidak boleh. Makanya apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyin
Wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Yang halal jelas. Kalau kata orang Sumatera, jaleh, ya, jelas kan? Yang haram jelas. Di antara keduanya ada perkara yang samar-samar. Nabi sudah memberikan solusi. Gak usah pusing-pusing. Kalau ada syubhat itu gak usah pusing-pusing. Ada syubhat, tinggalkan, sudah. Itu solusi dari Nabi. Apa kata Rasul? Faman ittaqa syubuhat. Barang siapa yang berhati-hati dari syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa irdih. Dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang selalu jatuh kepada syubhat, bermain-main dengan syubhat, lama-lama dia akan terjatuh pada sesuatu yang haram. Ingat ucapan dari Sufyan Ats-Tsauri, kif haitsu waqafal qaum. Berhentilah kalian di mana dahulu para sahabat berhenti. Jadi hati-hati dari perkara-perkara syubhat, dan itu tanda orang kena syubhat, dia mulai ada keraguan. Tapi wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mungkin satu pertanyaan atau dua, ya? Satu lah ya. Dipersilahkan jemaah sekalian. Satu dua boleh lah. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan. Ini pertanyaan dari hati ke hati. Masya Allah. Dari hati ke hati ya? Masya Allah. Romantis juga tuh. Bagaimana hukumnya kalau membaca Al-Quran dalam kondisi gila? Saya dulu 2024 pernah membaca Quran dalam kondisi gila. Gara-gara pacar saya mau Antum pernah gila? Oh gitu. Terus mulai normal kapan? habis tahun baru. Oh, betul. Sekarang udah normal kan? Udah ya, udah. Ya, pertama ya tentu seorang ketika dia ya anggaplah kehilangan kesadaran, dia tidak dikatakan melakukan sebuah kesalahan. Intinya antum banyak-banyak istighfar aja lah, itu intinya ya. Kalau orang membaca Quran tanpa dia sadari, tentu dia nggak bisa memahami apa yang dia baca. Kita harus baca sesuatu dan kita bisa fahami. Dan Nabi mengatakan, diangkatlah pena dosa dari 3 orang. Orang yang tidak tahu sampai dia tahu, nanti ini ada rinciannya. Karena tidak semua kejahilan itu ditoleransi, tidak. Orang yang belum balik sampai dia balik, dan orang yang dia itu tidak sadar sampai dia sadar. Ya, intinya itu seorang harus bisa membaca Quran, harus dia faham dengan apa yang dia baca. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masih ada? Ibu-ibu ada? Ada. Baik, mungkin cukup insyaallah pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barakah dalam majelis kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.